Marah sama suami, marah sama keadaan, marah sama Tuhan, kenapa kok harus aku? Gitu. Itu yang pertama. Gitu. Tapi memang semua ini balik lagi ya, diizinkan sama Tuhan dan semua ini tuh proses. Saya memang harus melewati proses itu untuk bisa menerima. Makanya setiap orang prosesnya nggak sama. Ada yang sekali bayi tabung ya, dia benar-benar berusaha terus akhirnya berhasil, Tuhan izinkan hamil. Ada yang mencoba sampai 9 kali sampai hari ini belum hamil. Oh, wow. Jadi saya berpikir, wow, proses tiap orang nggak sama dan nggak perlu dibandingkan. Hai kawan Merdeka, kembali lagi di Glam Talk. Kali ini bersama saya Paramita Bermawi. Dan pastinya kalau di Glam Talk kita akan membicarakan hal-hal menarik. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Miss Rosiana Alim, atau Miss Rosi ya, founder dari komunitas Pejuang Dua Garis. Khusus untuk Anda yang mungkin sekarang lagi berusaha ya untuk mendapatkan dua garis. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Miss Rosi. Hai Miss Rosi, gimana kabarnya? Halo, baik, puji Tuhan. Mita gimana? Baik juga. Jadi Pejuang Dua Garis ya Miss Rosi. Ini sebelumnya Miss Rosi sudah punya momongan atau belum? Belum dong, Oh, karena belum kalau ya? udah namanya bukan Menuju Dua Garis. Anyway, Oh, iya. nama komunitasnya Menuju Dua Garis. Menuju Dua Yes, Garis. gitu. Oke. Untuk para pejuang dua garis. Oke, gitu. untuk para pejuang dua garis. Nah, mungkin boleh diceritain komunitas ini tuh sebenarnya apa, terus kemudian kenapa dibentuk. Terus kan ini biasanya kan kalau bikin komunitas berarti ada salah satu yang sudah berhasil. Begitu. Benar, benar. Ini kalau dari Miss Rosi bagaimana? Jadi komunitas ini awalnya dibentuk karena saya sendiri pejuang dua garis gitu. Kenapa namanya Menuju Dua Garis? Karena salah satu goal kita itu adalah kepingin ngedapetin dua garis di test pack itu gitu. Jadi saya dan suami memang pejuang dua garis. Ini adalah tahun kami menikah yang ke-10 dan kami masih berjuang untuk memperoleh buah hati. Awal ceritanya dari kisah pribadi itu. Oh, oke. Akhirnya menginspirasi, dibentuklah komunitas ini sendiri. Benar. Sejauh ini sudah berapa banyak yang gabung dengan komunitas? Kita punya grup Telegram. Oh, oke. Grup Telegramnya kita bagi jadi 2. Jadi infertilitas untuk pria dan infertilitas untuk wanita. Oh, dibedakan begitu Benar, ya? dibedakan biar ngobrolnya lebih relate gitu. Itu kalau nggak salah di infertilitas pria kurang lebih 500 orang di dalam. Kalau infertilitas wanita kurang lebih 800 orang. Oh, wow. Ternyata antara yang perempuan dan juga yang laki-laki ternyata banyak yang perempuan ya? Yes, benar, benar. Itu mungkin ada dasar apa itu di situ? Apakah yang laki-laki mungkin kan biasanya harusnya paling nggak angkanya sama gitu iya, kan? benar. Sebenarnya menurut statistik infertilitas itu sebenarnya sumbangsinya 50% dari cowok, 50% dari cewek gitu. Tapi mungkin yang bergabung di grup banyakan yang cewek karena mungkin lebih bisa untuk ngobrol gitu ya. Kalau di grup cowok memang kebanyakan isinya ibu-ibu juga, tapi infertilitas di area cowok ini sepertinya satu hal yang belum mudah untuk diterima oleh diri sendiri maupun oleh masyarakat gitu. Oh, oke. Menarik sekali. Jadi ini yang akan kita bahas juga kawan Merdeka ya, karena ternyata dari pengalaman pribadi sampai sekarang juga masih belum diberi momongan. Benar. Begitu. Pasti juga menuai bolak-balik, jatuh bangun, kegagalan. Bagaimana mengatasi rasa kegagalan? Karena kan sering kali tuh orang-orang gimana kalau mengatasi kegagalan? Kalau saya sih sekali gagal udah selesai gitu. Iya. Kalau Miss Rosi bagaimana? Saya percaya semua ini tuh diizinkan Tuhan terjadi itu untuk satu meaning ya, suatu maksud yang lebih besar gitu. Jadi saya sendiri merasa perjalanan menuju dua garis ini membuat saya pribadi dan suami itu punya self development, punya ruang untuk bertumbuh. Jadi saya percaya perjalanan ini nggak sia-sia terjadi pada saya gitu. Dengan saya menunggu, dengan saya diizinkan untuk gagal, dengan saya diizinkan untuk berjuang dan mencoba lagi, itu saya jadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, yang lebih sabar, yang bisa menerima bahwa ada hal-hal yang nggak semuanya bisa kita kontrol gitu. Ada hal-hal yang memang kita harus berusaha, belum berhasil gitu ya, dan diizinkan untuk bagaimana menerima, embrace semuanya ini, terus harus nyoba lagi. Nggak mudah, tapi ternyata bisa. Gitu. Terus kemarin saya pas sering banget ditanyain sama pejuang dua garis, gimana sih bangkit dari kegagalan gitu. Ya, karena gimana 10 caranya tahun move bukan on? waktu yang singkat. Bener kan ya? gitu. Terutama ketika kita sudah mencoba program bayi tabung yang harganya juga nggak murah gitu ya, dibutuhkan satu kesiapan mental untuk itu. Ternyata yang paling canggih pun belum berhasil gitu. Bagaimana kita bisa
menerima ini. Saya selalu ngomong ke mereka, satu, take your time gitu. Jadi ambil waktu untuk bersedih, ambil waktu untuk menata lagi, ambil waktu untuk menerima, dan ambil waktu untuk berusaha memahami ini memang lagi gagal nih, belum berhasil nih. Poinnya gitu. adalah embracing the sadness. Betul, ya. Yang pertama ambil waktu dulu, dan setiap orang, setiap wanita, setiap pasangan itu berapa lamanya itu beda-beda gitu. And it's okay kalau kalian butuh waktu setahun. Gitu. Mungkin some couple mereka cuma butuh 3 bulan gitu ya. Nggak apa-apa gitu, karena setiap pasangan beda-beda. Yang nomor satu, ambil waktu. Dua, menyadari bahwa nggak semuanya bisa kita kontrol. Gitu. Kita mungkin sudah mencoba yang terbaik, sudah berusaha mati-matian, ini mungkin uang terakhir kita pakai untuk bayi tabung, ternyata belum berhasil. Ya nggak apa-apa, nggak semuanya bisa kita kontrol, gitu ya. Bagian kita cuma berusaha yang terbaik, tapi Tuhan yang pegang kendali gitu. Dan untuk menerima bahwa nggak semuanya bisa kita kontrol dan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, itu juga butuh waktu dan butuh skill. Butuh mungkin melewati sekian kali kegagalan sampai kita bisa dengan mudah. Oke, this time juga belum berhasil. Oke, let's try another round misalnya gitu. Dengan cara yang mungkin lebih oke lagi gitu, yang belum apa yang dicoba bisa diperbaiki sebelumnya gitu. Apa yang bisa diperbaiki gitu. Yang ketiga mungkin punya spirit untuk mencoba lagi, berusaha lagi, sama mungkin mencari tahu kira-kira Tuhan tuh kepingin kita belajar apa dari kegagalan ini. Tuhan kepingin ngomong apa ke kita yang masih diizinkan terus menunggu. Soalnya gemes banget ya, udah nyoba gitu. Ya, biasanya kan ada limit, orang kan berbeda-beda. Kadang ada yang nyampe 3 kali aja, itu sudah this is my time. Dan for some people itu hamil itu kayak gampang banget. Gitu ya. Jadi ada istilah-istilah yang kayak tukeran sandal aja hamil gitu. Atau misalnya gandengan tangan aja udah jadi. Bahkan teman saya pakai KB, pakai kontrasepsi gitu, bisa hamil. Kebobolan gitu. tetap ya? Jadi saya berpikir ini for some people sangat gampang, buat beberapa orang lain justru sangat struggle gitu. Dan nggak apa-apa, jalan orang nggak mesti sama. Betul. Nah, tadi sempat membahas juga, menyebutkan soal mental juga ya, kesehatan mental juga begitu. Mengalami kegagalan itu kan sesuatu yang, wah itu depresif. Kadang-kadang orang-orang, ya udahlah saya bersedih saja dengan tidak punya momongan begitu, menyendiri, akhirnya hubungan renggang dengan suami, biasanya mungkin seperti itu. Nah tapi kalau misalnya Miss Rosie begitu, dengan mental health-nya, dengan kegagalan yang 10 tahun itu bukan waktu yang singkat begitu, bagaimana cara menghadapi itu semua? Setiap orang saya percaya beda-beda responnya terhadap sebuah kegagalan. Ada yang sedih sampai depresi, ada yang marah, ada yang denial atau menyangkal, terus menyalahkan, I don't know, menyalahkan apapun yang bisa disalahkan gitu ya. Tiap orang beda-beda. Kalau saya merespon pada saat itu adalah saya marah dan upset, kayak uring-uringan. Gitu. Kalau dalam bahasa Jawa mangkel begitu ya? Mangkel, gemes gitu ya. Ada rasa bahasa Jawa tuh nggak terima gitu ya, tidak bisa menerima keadaan. Karena apa? Karena pada kasus kami infertilitasnya itu disebabkan oleh faktor male factor atau suami. Jadi sayanya kebetulan normal, nggak ada infertilitas apapun. Tapi pada proses bayi tabung itu dalam tanda kutip yang harus berjuang, seolah-olah yang harus diubek-ubek lah istilahnya itu pihak ceweknya gitu. Jadi first trial dari bayi tabung itu saya merasa kayak nggak gini ya konsepnya ya. Yang bermasalah suami, kenapa harus aku yang sakit, kenapa harus aku yang menjalani semua ini, gitu kayak semuanya nggak adil. Terus saya marah sama suami, marah sama keadaan, marah sama Tuhan, kenapa kok harus aku gitu. Itu yang pertama gitu. Tapi memang semua ini balik lagi ya, diizinkan sama Tuhan dan semua ini tuh proses. Saya memang harus melewati proses itu untuk bisa menerima. Makanya setiap orang prosesnya nggak sama. Ada yang sekali bayi tabung ya, dia benar-benar berusaha terus akhirnya berhasil, Tuhan izinkan hamil. Ada yang mencoba sampai 9 kali sampai hari ini belum hamil. Jadi saya berpikir, wow, proses tiap orang nggak sama dan nggak perlu dibandingkan. Gitu. Jadi kalau hari ini saya merasa, mungkin teman-teman merasa kayak kok bisa ya ngomong dengan enteng gitu ya, ngomong di depan banyak orang, ngomong dengan di depan sosial media, ini, begitu ya. Tapi enggak loh, saya juga berproses gitu. Untuk sampai di titik ini. Untuk sampai di titik ini. Dan kalau hari ini saya memutuskan untuk speak up, memutuskan untuk ngomong, memutuskan untuk membagikan kisah saya kepada teman-teman, para pejuang dua garis di luar sana, itu karena saya merasa
saya bisa loh tetap bahagia dalam masa menuju 2 garis. Saya bisa loh tetap punya pernikahan yang menyenangkan buat saya. Saya bisa loh tetap mengerjakan sesuatu yang menarik juga dalam masa menunggu. Dan saya bisa menemukan banyak sekali opportunity, kesempatan, self-development, pengembangan karir, bonding dengan suami. Banyak hal yang sangat menarik yang saya temukan. Ternyata memang saya harus melewati jalan ini. Gitu. Jadi dikasih anak atau enggak, di awal pernikahan atau di 10 tahun kalian nikah, di 12 tahun, di 15 tahun, itu kalian tetap bisa menemukan enjoyment sama happiness along the journey gitu. So I want to let the people know about this. Gitu. Jangan sedih tiap kali kalian mens setiap bulan gitu ya. Pertanda bahwa programnya belum berhasil. Tapi coba lihat dari sisi yang lain. Apa gitu. yang didapat ya? Betul. Apa sih yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Karena saya percaya when you lose something itu actually you gain something. Kita memang belum punya anak nih sekarang gitu ya. Memang sedih ya, pengen banget soalnya ya. Tapi di sisi lain ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita nggak punya anak atau kalau kita belum punya anak. Yang nggak bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah punya anak. Itu juga privilege, itu juga kebahagiaan yang kita harus temukan sendiri. Itu apa? Gitu. Dan saya saat ini sudah menemukan banyak sekali hal yang menarik. Saya bisa berkawan dengan generation di bawah saya, gitu ya, dengan teman-teman yang masih muda. Saya punya kebebasan waktu, gitu ya. Mungkin buat orang merasa kayak, buat apa kamu kerja keras kalau nggak punya anak? Ya nggak apa-apa. Itu menurut point of view dia. Nggak apa-apa. Orang akan berkomentar menurut kapasitas mereka, menurut apa yang baik buat mereka. Kalau punya anak itu baik buat dia dan dia saat ini punya anak, ya nggak apa-apa, kamu punya bahagiamu sendiri. Saya nggak pernah bilang mana yang lebih bahagia, punya anak langsung atau punya anak lama. Nggak ada, nggak bisa semua dinilai seperti itu. Gitu. And that's okay kalau teman-teman sekarang mungkin masih nunggu, kalian di usia pernikahan 3 tahun, 4 tahun, it's okay. Gitu. Pada saat kita belum pernah merasakannya kan nggak bisa ya semata-mata berkomentar begitu. Enakan punya anak dulu, enakan nggak punya dulu gitu kan. Karena keadaannya orang kan juga beda-beda. Betul. Tadi sempat ngobrol juga, ini yang menarik hubungan dengan suami ya kan, menyalahkan ya kan, terus proses yang marah dan lain sebagainya. Terus hubungan dengan suami waktu itu bagaimana? Apakah terus kemudian renggang? Kan biasanya ada, kalau perempuan biasanya udah sana dulu, aku nggak mau begitu. Kalau Miss Rosie bagaimana? Pada saat itu karena mungkin suami juga punya kedewasaan mental yang lebih ya, jadi dia itu terima aja, diterima dulu perlakuan saya. Mungkin dia juga ngasih saya space untuk saya mencerna keadaan ini, ngasih saya space untuk nerima bahwa suaminya punya infertilitas, dan dia ngasih saya space untuk ya udah kamu bersedih dengan caramu dulu. I am here, aku ada di sini. Anytime kamu butuh aku ada di sini. Jadi dia cuma menyediakan dirinya, karena dia juga tahu ini juga nggak mudah buat dia dan buat saya. Gitu. Jadi dia nerima dulu pada saat itu. Pas saya ngamuk gitu ya, saya uring-uringan. Saya juga belajar bahwa journey untuk punya anak ini ternyata nggak melulu sebenarnya saya yang nanggung. Walaupun saya yang disuntik, saya yang maju ke ruang operasi, saya yang dalam tanda kutip harus konsumsi obat dan lain sebagainya, saya tuh lupa berpikir bahwa dia sebagai suami itu juga menanggung beban atas kasus infertilitas ini. Bebannya apa? Mungkin bukan fisik, gitu ya, tapi secara mental dia sangat nggak tega ngelihat saya yang harus disuntik. Dan setelah saya berpikir, saya mungkin mikir beban yang dia tanggung sebenarnya jauh lebih berat. Karena seharusnya dia merasa yang dalam tanda kutip yang nggak subur kan aku aja deh yang ngalamin ini. Tapi ternyata dia nggak bisa menanggung beban itu. Istilahnya kalau orang bersalah kan dia yang dihukum, ya sudah sewajarnya. Tapi kamu yang bersalah, orang yang kamu cintai yang harus menanggung. Dan itu buat dia benar-benar satu hal yang nggak mudah buat dia juga untuk menerima gitu ya, melihat sorot matanya dia, melihat kesedihan dia, dan dia yang bantu saya untuk nyuntikin obat-obatan itu. Melihat saya kayak menyengir, kesakitan pas obatnya masuk, melihat perut saya lebam, melihat saya harus kelebihan berat badan pada saat itu, melihat saya keliengan, pusing.
dia nggak tega, tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa gantiin itu buat saya. Dan itu juga sangat menyiksa buat dia. Jadi pelan-pelan saya ngeliat itu, saya akhirnya memahami, oh iya ya gitu. Jadi prosesnya banyak banget yang kita alami, detail-detail itu. Dan pada saat kita punya waktu, punya rezeki, siap mental untuk bayi tabung yang kedua, everything itu nggak sama. Gitu. Saya jalaninnya itu dengan mindset yang berbeda. Gitu. Jadi ya lebih merekatkan ya hubungan antara Miss Rosi dengan suami ya. Di kasus saya lebih merekatkan, tapi di beberapa kasus pejuang 2 garis ada loh yang sampai bercerai, berpisah karena mereka belum bisa sepakat dan belum bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Betul. Gitu. Terkadang kan kebanyakan di masyarakat itu yang akan menyalahkan perempuan begitu. Karena seperti yang di awal tadi sempat dikatakan, perempuan itu selalu menjadi sorotan pada saat tidak bisa hamil. Oh, ini perempuannya yang salah. Tapi tidak pernah ada kacamata laki-laki itu juga sebenarnya ada tendensi begitu kan. Kalau stigma di masyarakat yang sampai sekarang wanita kalau misalnya belum bisa hamil belum menjadi wanita seutuhnya atau belum menjadi perempuan seutuhnya. Kalau tanggapan Miss Rosi bagaimana? Iya, banyak banget stigma-stigma yang berhubungan dengan reproduksi dan kesuburan ya. Jadi salah satu stigma yang sangat mendasar bahwa hamil itu seolah-olah urusan wanita. Betul. Memang physically, secara fisik yang mengandung, yang membawa itu perempuan. Tapi actually it takes two to tango. Dan semakin saya belajar ke sini bahwa peran sperma dan peran sel telur itu sebenarnya 50% gitu. Dibutuhkan benih yang baik dari kedua belah pihak, suami dan istri, untuk bisa menghasilkan satu janin yang sehat gitu. Jadi hamil bukan soal cewek aja. Dan bahkan para dokter nih sekarang suggest ya, kalau kalian udah menikah, 1 tahun udah berhubungan tanpa kontrasepsi dan belum ada kehamilan, sementara kalian tidak menunda, cara paling simple dan cara paling cepat untuk ngetes, itu sebenarnya yang dites cowok dulu, analisa sperma dulu. Karena analisa sperma itu paling mudah dan paling murah untuk dilakukan. Dibandingkan dengan sel telur ya? Betul, gitu. Kalau saya dulu, zaman 10 tahun lalu, yang diobok-obok dulu ceweknya. Jadi saya minum pil penyubur dulu, saya 3 siklus, di USG, diperiksa, dokter nggak temuin, oke coba ini, coba itu, saya konsumsi ini itu, sementara yang cowok belum diapa-apain. Dan sebenarnya kalau ternyata kasusnya itu di cowok, sebenarnya kalau di awal kita analisa sperma terlebih dahulu, sayanya nggak harus mengkonsumsi ini dan itu. Buang uang, buang waktu, dan saya harus buang energi ya? Dan tubuh saya menyerap sesuatu yang sebenarnya actually it's useless gitu. Jadi saya berpikir dan selalu nganjurin sama teman-teman kalau belum pernah cek apapun, analisa sperma dulu. Kalau spermanya udah oke, baru yang cewek diperiksa. Itu adalah sebuah tips ya dari Miss Rosi ya? Bener. Cek sperma dulu, baru kalau misalnya ternyata tidak ditemukan masalah, baru ke perempuannya. Betul, jangan ke perempuan dulu, habis itu yang cowok, baru ternyata yang cowok gitu. Udah habis waktu, biaya, energi gitu kan. Padahal biaya bisa disimpan untuk yang lain dulu begitu ya. Baik, ini adalah sebuah pembahasan yang luar biasa menarik. Mungkin Miss Rosi juga bisa banyak para pejuang 2 garis di luar sana yang sampai sekarang juga masih belum mendapatkan momongan begitu, yang ingin bergabung dengan komunitas menuju 2 garis, bisa di mana? Iya, teman-teman boleh DM ke Instagram kami di @menuju2garis.id. Nanti teman-teman bisa menikmati konten-konten edukasi, konten-konten yang menyemangati, dan bisa bergabung dalam grup Telegram, terus mendapatkan edukasi lewat Zoom webinar, event offline maupun IG Live. Gitu. Baik, terima kasih Miss Rosi atas waktunya, dan yang pasti kawan Merdeka, jika Anda ingin menonton Glam Talk di episode selanjutnya masih terkait dengan menuju 2 garis bersama dengan Miss Rosiana Alim, Anda jangan kemana-mana, tetap stay di Instagram kita di @merdeka_mm. Saya Paramita Brumawi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.